Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Nurul Hidayah dengan NPM 2013023011 dari kelas 5A dengan nomor urut 24 dan tanggal presentasi 17 Desember 2022 akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai materi menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Mata kuliah perancangan pembelajaran kimia dan dosen pengampu Ibu Dr. Nurfadiawati MSI dan Ibu Gamila Nuri Utami SPD MPD. Baiklah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satuan pendidikan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, mata pelajaran kimia kelas atau semester kelas 11 semester 2, materi pembelajaran garam menghidrolisis dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Untuk poin A, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar sikap spiritual menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Untuk kompetensi dasar sikap sosial menunjukkan perilaku ilmiah, yakni memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis, dan kompetensi dasar keterampilan merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Selanjutnya yang B, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya keteraturan sifat larutan garam, yakni asam, basa, dan netral sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang bersifat tentatif. Yang kedua, mengagumi adanya perhitungan pH mengenai garam menghidrolisis yang berguna untuk manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikator pencapaian kompetensi sikap sosial yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan komunikatif dalam diskusi kelompok mengenai perhitungan pH pada materi garam menghidrolisis. Yang kedua, menunjukkan sikap objektif dalam menghitung konsentrasi H+, konsentrasi OH-, dan nilai pH dari suatu larutan garam. Yang ketiga, menunjukkan sikap ulet dalam mencari literatur mengenai perhitungan pH pada materi garam menghidrolisis. Yang keempat, menunjukkan rasa ingin tahu dengan tanggap bertanya, antusias, dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan yang pertama, menuliskan reaksi ionisasi dari beberapa larutan garam. Yang kedua, menuliskan reaksi hidrolisis dari beberapa ion pembentuk garam. Yang ketiga, menghitung konsentrasi H+ dari larutan garam yang bersifat asam atau menghidrolisis parsial. Yang keempat, menuliskan rumus umum pH dari larutan garam yang bersifat asam atau menghidrolisis parsial. Yang kelima, menghitung konsentrasi OH- dari larutan garam yang bersifat basa atau menghidrolisis parsial. Yang keenam, menuliskan rumus umum pH dari larutan garam yang bersifat basa atau menghidrolisis parsial. Yang ketujuh, menghitung konsentrasi H+ dari larutan garam yang menghidrolisis total. Yang kedelapan, menuliskan rumus umum pH dari larutan garam yang menghidrolisis total. Yang kesembilan, mengaplikasikan perhitungan pH dari garam yang tidak menghidrolisis, menghidrolisis parsial atau asam, menghidrolisis parsial atau basa, menghidrolisis total dari percobaan yang dilakukan sebelumnya dengan diketahui nilai Ka dan Kb pada suhu kamar dari asam dan basa lemah penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang pertama, mencermati wacana mengenai penjernihan air dengan aluminium fosfat. Yang kedua,
mengajukan pertanyaan mengenai wacana penjernihan air dengan aluminium fosfat. Yang ketiga, mengamati data dari hasil percobaan identifikasi sifat beberapa larutan garam yang telah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Yang keempat, mengidentifikasi kation dan anion pembentuk garam, NaCl, PbNO3 2 kali, CH3COONa, dan CH3COONH4 berdasarkan reaksi ionisasinya. Yang kelima, mengidentifikasi komponen kation dan anion pembentuk garam NaCl, PbNO3 2 kali, CH3COONa, dan CH3COONH4 yang mengalami hidrolisis. Yang keenam, menentukan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni PbNO3 2 kali. Yang ketujuh, menentukan tetapan ionisasi basa Kb dari PbOH2 kali dengan disajikan reaksi ionisasinya. Yang kedelapan, mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi basa Kb, tetapan ionisasi air Kw, dan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam PbNO3 2 kali. Yang kesembilan, menentukan konsentrasi H+ dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni PbNO3 2 kali. Yang kesepuluh, menentukan hubungan konsentrasi H+, tetapan kesetimbangan hidrolisis KH, dan konsentrasi ion garam menghidrolisis dari larutan garam PbNO3 2 kali. Yang ke-11, menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi H+ dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni PbNO3 2 kali. Yang ke-12, menentukan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat, yaitu CH3COONa. Yang ke-13, menentukan tetapan ionisasi asam Ka dari CH3COOH dengan disajikan reaksi ionisasinya. Yang ke-14, mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi air Kw, dan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam CH3COONa. Yang ke-15, menentukan konsentrasi OH- dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat, yakni CH3COONa. Yang ke-16, menentukan hubungan konsentrasi OH-, tetapan kesetimbangan hidrolisis KH, dan konsentrasi ion garam menghidrolisis dari larutan garam CH3COONa. Yang ke-17, menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi OH- dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat, yakni CH3COONa. Yang ke-17, menentukan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni CH3COONH4. Yang ke-19, mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb, dan tetapan ionisasi air Kw dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni CH3COONH4. Yang ke-20, menghubungkan nilai tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb, dan tetapan ionisasi air Kw dengan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni CH3COONH4. Yang ke-21, menentukan konsentrasi H+ dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni CH3COONH4. Yang kedua-dua, menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi H+ dari larutan garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah, yakni CH3COONH4. Yang ke-23, mengamati tabel nilai konstanta ionisasi beberapa asam dan basa lemah pada 25 derajat Celcius yang disajikan. Yang ke-24, menentukan nilai pH dari garam NaCl yang tidak menghidrolisis. Yang ke-25, mengoperasikan perhitungan dari garam PbNO3 2 kali yang menghidrolisis parsial atau bersifat asam dengan diketahui nilai Kb pada suhu kamar dari basa lemah penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Yang ke-26, mengoperasikan perhitungan dari garam
CH3CONA yang menghidrolisis parsial atau bersifat basah dengan diketahui nilai Ka pada suhu kamar dari asam lemak penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Yang ke-27, mengoperasikan perhitungan dari garam CH3COONH4 yang menghidrolisis total dengan diketahui nilai Ka dan Kb pada suhu kamar dari asam dan basa lemak penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Untuk poin B, tujuan pembelajaran melalui kegiatan penugasan, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan siswa dapat memahami bagaimana cara menghitung pH garam menghidrolisis dengan diberikan tabel data hasil percobaan dengan tepat. Untuk materi ajar seperti yang terlampir pada layar. Selanjutnya untuk poin D, model pendekatan dan metode pembelajaran. Untuk model pembelajaran ialah discovery learning, pendekatan pembelajaran adalah scientific, dan metode pembelajaran ialah penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya untuk poin E yaitu langkah-langkah pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan ialah guru memberikan motivasi belajar kepada siswa mengenai manfaat mempelajari materi garam menghidrolisis, salah satunya bahwa di bidang pertanian, reaksi hidrolisis dimanfaatkan dalam penyesuaian pH tanah dengan tanaman yang hendak ditanam, di mana untuk menjaga pH tanah agar optimum untuk pertanian diperlukan pupuk yang dapat menetralkan pH tanah. Melalui reaksi hidrolisis akan didapatkan jenis pupuk yang dapat menurunkan pH tanah. Adapun senyawa yang sering digunakan sebagai pupuk untuk menurunkan pH tanah ialah amonium sulfat. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi mengenai komponen penyusun dan nilai pH dari garam aluminium fosfat yang dihubungkan dengan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Yang selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai mengenai perhitungan pH garam menghidrolisis. Selanjutnya, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas mengenai perhitungan pH garam menghidrolisis. Lalu, guru meminta siswa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada siswa untuk kegiatan pendahuluan ini dengan alokasi 10 menit. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Untuk tahap pemberian rangsangan atau stimulation, guru memberikan stimulus kepada siswa dengan cara menyajikan wacana mengenai garam aluminium fosfat yang bermanfaat dalam penjernihan air minum oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis. Tahap identifikasi masalah atau problem statement. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan wacana yang disajikan mengenai garam aluminium fosfat yang bermanfaat dalam penjernihan air minum oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis dengan diketahui nilai Ka dan Kb dari asam dan basa lemak penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Di mana pertanyaan yang diharapkan muncul ialah yang pertama, apakah jenis reaksi hidrolisis dari garam aluminium fosfat? Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai Ka dan Kb terhadap nilai pH? Selanjutnya untuk tahap pengumpulan data atau data collection. Setelah mencermati data, guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan mengumpulkan data dengan bimbingan guru, yakni siswa diminta untuk menuliskan reaksi ionisasi dari larutan NaCl, PbNO3 2 kali, CH3CONA, dan CH3CONH4. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan reaksi hidrolisis dari ion Na+, dan Cl- pada NaCl, Pb2+, CH3CO-, CH3CO- dan NH4+. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan reaksi ionisasi dari H2O. Lalu untuk tahap pengolahan data atau data processing, yakni siswa mengamati reaksi ionisasi dari larutan NaCl, PbNO3 2 kali, CH3CONA, dan CH3CONH4. Selanjutnya, siswa membandingkan reaksi hidrolisis yang terjadi pada PbNO3 2 kali, CH3CONA, dan CH3COONH4. Lalu, siswa menuliskan tetapan kesetimbangan hidrolisis KH dari larutan PbNO3 2 kali
Selanjutnya, siswa menuliskan tetapan ionisasi basa Kb dari larutan PbOH2 kali. Lalu, siswa mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi basa Kb, tetapan ionisasi air Kw, dan tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh dari larutan garam PbNO3 2 kali. Kemudian, siswa menentukan konsentrasi H+ dari larutan PbNO3 2 kali. Lalu, siswa menentukan hubungan konsentrasi H+, tetapan kesetimbangan hidrolisis atau Kh, dan konsentrasi ion garam menghidrolisis dari larutan garam PbNO3 2 kali. Selanjutnya, siswa menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi H+ dari larutan PbNO3 2 kali. Selanjutnya, siswa menuliskan tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh dari larutan CH3CONa. Lalu, siswa menentukan tetapan ionisasi asam Ka dari larutan CH3COH. Lalu, siswa mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi air Kw, dan tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh dari larutan CH3CONa. Selanjutnya, siswa menentukan konsentrasi OH- dari CH3CONa. Lalu, siswa menentukan hubungan konsentrasi OH-, tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh, dan konsentrasi ion garam menghidrolisis dari larutan CH3CONa. Lalu, siswa menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi OH- dari larutan CH3CONa. Lalu, siswa menuliskan tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh dari larutan CH3CONH4. Selanjutnya, siswa mengaitkan hubungan antara tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb, dan tetapan ionisasi air Kw dari larutan CH3COONH4. Kemudian, siswa menghubungkan tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb, dan tetapan ionisasi air Kw dengan tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh dari larutan CH3COONH4. Kemudian, siswa menentukan konsentrasi H+ dari larutan CH3COONH4, dan siswa menyimpulkan rumus umum pH berdasarkan konsentrasi H+ dari larutan CH3COONH4. Kemudian, untuk tahap pembuktian atau verification, guru meminta siswa untuk menghitung nilai pH dari garam. Yang pertama, garam tidak menghidrolisis, yaitu NaCl. Lalu, garam yang menghidrolisis parsial atau bersifat asam, yaitu PbNO3 2 kali. Selanjutnya, garam yang menghidrolisis parsial atau bersifat basa, yaitu CH3CONa. Dan garam yang menghidrolisis total, yaitu CH3CONH4. Di mana dari percobaan yang dilakukan sebelumnya, dengan diketahui nilai Ka dan Kb pada suhu kamar dari asam dan basa lemah penyusunnya yang terbentuk pada reaksi hidrolisis. Pembuktian ini dilakukan untuk membandingkan apakah sama atau berbeda nilai pH yang didapatkan dari percobaan dengan perhitungan. Selanjutnya, untuk tahap kesimpulan atau generalization, guru meminta siswa untuk menyimpulkan mengenai hubungan nilai tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb, tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh, dan tetapan ionisasi air Kw pada perhitungan nilai pH dari garam yang tidak menghidrolisis, menghidrolisis parsial atau bersifat asam, menghidrolisis parsial atau bersifat basa, dan menghidrolisis total. Untuk alokasi kegiatan inti adalah 70 menit. Selanjutnya adalah penutup, yakni guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru melakukan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas individu terkait materi perhitungan pH garam menghidrolisis. Selanjutnya, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk kegiatan penutup ini dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya, untuk poin F, yaitu alat dan sumber belajar. Untuk alat ialah ada LCD proyektor, laptop, papan tulis, dan spidol. Untuk bahan ialah LKPD. Dan sumber belajar adalah buku kimia untuk SMA kelas 11, karya Unggul Sudarmo. Dan ada juga dari internet. Selanjutnya, untuk poin G, penilaian proses dan hasil belajar. Untuk poin A adalah teknik penilaian, ada tes dan non-tes. Untuk bentuk, yang pertama untuk tes adalah pilihan jamak dan esai.
Dan yang kedua untuk non-tes ialah asesmen kinerja sikap dan asesmen kinerja proses. Selanjutnya untuk instrumen penilaian, yang pertama untuk tes adalah lembar-lembar soal, dan yang kedua untuk non-tes adalah lembar penilaian kinerja sikap dan proses. Selanjutnya untuk kunci dan pedoman penskoran, yang pertama ada kunci jawaban soal pilihan jamak, dan yang kedua untuk pedoman ada rubrik penilaian soal esai. Baik, selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Di sini siswa diminta untuk menuliskan identitas dan beserta nama kelompoknya. Lalu ada indikator yang hendak dicapai. Ada juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaan LKPD, di mana untuk yang pertama, setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama. Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada dalam LKPD ini dengan sesama anggota kelompok. Yang ketiga, jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. Lalu ada tahap pemberian rangsangan atau stimulasi, yakni ditampilkan wacana mengenai penjernihan air. Lalu untuk tahap identifikasi masalah atau problem statement, yakni siswa diminta untuk mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Lalu untuk tahap pengumpulan data atau data collection, di mana ditampilkan data tabel mengenai percobaan identifikasi sifat larutan garam. Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Lalu untuk pengolahan data atau data processing, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, seperti yang terlampir pada layar. Selanjutnya adalah tahap pembuktian atau verifikasi, di mana ditampilkan data tabel mengenai nilai konstanta ionisasi beberapa asam lemah dan basa lemah pada 25 derajat Celcius. Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di bawahnya dan membandingkan bagaimana nilai pH yang diperoleh pada percobaan dengan hasil perhitungan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau generalization, yakni siswa diminta untuk menyimpulkan mengenai hubungan nilai tetapan ionisasi asam atau Ka, tetapan ionisasi basa Kb, tetapan kesetimbangan hidrolisis Kh, dan tetapan ionisasi air Kw pada perhitungan nilai pH dari garam yang tidak menghidrolisis, menghidrolisis parsial atau bersifat asam, menghidrolisis parsial atau bersifat basa, dan menghidrolisis total. Sekian presentasi dari saya mengenai RPP dan LKPD untuk materi menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.